Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga makin keren terus ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau nyeritain ke kalian film drama fantasi yang penuh dengan makna gengs. Judulnya I Kill the Giants, dirilis tahun 2017 dan menceritakan kisah seorang gadis kecil melawan para monster raksasa demi melawan traumanya gengs. Buat kalian yang suka mitologi Nordik, cocok banget nih, karena wujud monsternya seperti raksasa pohon dan yang lain banyak terinspirasi dari sana. Oh iya, for your information, film ini diproduksi oleh Pak Chris Columbus nih, yang juga memproduksi banyak sekali film terkenal. Contohnya seperti Home Alone dan juga Harry Potter. Namun sebelum mulai, Movie Rastis mau ngingetin ke kalian untuk sedia tisu terlebih dahulu, karena film ini agak mengandung bawang dan ceritanya nggak cuma berperang melawan monster gengs. Penasaran kan? Ya udah kalau gitu gak usah berlama-lama lagi. Siapin posisi enak kalian dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di tengah hutan terlihat seorang gadis bernama Barbara yang sedang menyelidiki keberadaan sesosok monster raksasa. Ia mengambil spora jamur lalu menyampurkannya ke dalam ramuan yang ia racik. Tak berselang lama ia merasa ada sesosok misterius yang menghampirinya. Karena khawatir, ia pun pergi meninggalkan hutan tersebut. Di waktu yang sama, ia membuat beberapa umpan dengan mengoleskan ramuan buatannya ke batang kayu. Setelah Barbara sedang memantau umpan, secara mengejutkan, ada raksasa yang menghampiri umpan buatannya. Setelah itu, ia pun menulis di catatannya kalau ramuan yang telah ia buat berhasil memancing raksasa. Keesokan paginya, Barbara kembali beraktivitas seperti biasa, sembari menunggu sarapan yang dibuat Karen, sang kakak. Karen sebagai kakak bisa mengurus semua pekerjaan rumah seorang diri, sebab ayah mereka pergi entah kemana dan ibunda mereka tengah sakit keras. Di meja makan, Barbara nampak terganggu dengan kebisingan dari konsol game yang dimainkan oleh abangnya. Walau sudah diperingatkan berkali-kali, nampaknya sang abang sangatlah keras kepala. Alhasil Barbara pun mematikan televisi karena sang abang tak menghiraukan peringatannya. Abang yang marah pun langsung membanting benda milik Barbara ke dalam makanan yang telah susah payah dipersiapkan oleh Karen. Barbara yang tak enak hati pun memutuskan untuk menyendiri di pekarangan rumahnya yang berada di pinggir pantai. Saat sendiri, Barbara mengeluarkan teropong buatannya lalu menemukan sebuah pusaran air yang nampak mencurigakan. Ketika ia ingin memastikan lagi, tiba-tiba saja pusaran air yang tadi ia temukan telah menghilang. Sewaktu kembali ke dalam rumah, tanpa diduga Barbara mendengar percakapan antara Karen dan Dave, sang abang. Sang abang menganggap kalau Barbara sudah tidak waras. Barbara yang sakit hati pun segera pergi ke markas kecil-kecilan yang ia buat, tepat di basement rumah. Di sana Barbara mendengar rekaman dari pemain baseball favoritnya sembari menjahit tas yang ia buat. Namun, tanpa sengaja, jari Barbara tertusuk jarum. Barbara lalu mengoleskan darah ke dalam tas miliknya sambil mengucapkan sebuah mantra. Keesokan paginya, Barbara pergi ke dapur untuk mengambil sisa-sisa makanan, lalu meletakkannya di tiang rumah. Setelah itu, Barbara pergi ke stasiun kereta terbengkalai untuk menggambar 3 simbol pada dinding kereta. Saat Barbara pergi ke pantai, ia dikejutkan dengan kehadiran gadis bernama Sofia yang tiba-tiba mengajaknya berkenalan. Namun Barbara seakan tak peduli dan memilih pergi meninggalkan Sophia. Ketika Barbara sedang menunggu bis untuk pergi sekolah, ia melihat ada pertanda buruk yang disampaikan oleh burung merpati kepadanya. Tiba-tiba Sophia datang lagi hingga membuat Barbara kaget. Ternyata Sophia adalah teman sekolahnya dan di sana Sophia meminjam teropong milik Barbara. Karena cuma Barbara yang baru dia kenal, Sophia kemudian mengajak Barbara untuk bersebelahan saat di dalam bis jemputan. Akan tetapi Barbara menolaknya dan memutuskan untuk duduk di kursi paling belakang. Sesampainya di sekolah, Barbara langsung mengecek satu persatu jimat yang telah ia tempatkan di sekolah. Gurunya di sekolah mencoba membuntuti Barbara karena ia terlihat begitu mencurigakan. Di dalam kamar mandi sekolahnya, Barbara menemukan pertanda buruk tepat di saluran bawah wastafel. Di depan, guru Barbara kebingungan melihat simbol aneh di pintu kamar mandi. Setelah menunggu lama, akhirnya sang guru masuk ke dalam kamar mandi dan ternyata selama Barbara di kamar mandi, ia menutup saluran air yang rusak.
Saat jam istirahat tiba, Barbara yang sedang menggambar tiba-tiba didatangi oleh siswi tomboy yang bernama Taylor. Taylor mencoba memalak uang jajan Barbara. Barbara yang kesal sontak langsung meludahi tangan Taylor. Taylor pun emosi dan ingin menghajar Barbara, tapi beruntungnya Ibu Molly memanggil Barbara ke ruangannya. Ibu Molly adalah seorang guru psikolog. Ia ingin mengetahui apa yang dibenci dan disukai Barbara. Namun Barbara tak memperdulikan Ibu Molly sama sekali dan memilih pergi meninggalkan ruangannya. Sewaktu Barbara ingin minum, ia kembali dihampiri oleh Taylor yang masih kesal kepadanya. You're pretty brave. Untungnya perkelahian itu segera berakhir karena Sofia melaporkan Taylor ke kepala sekolah. Barbara pun berterima kasih dan akhirnya ia pun mulai luluh untuk berteman dengan Sofia. Di pinggir pantai, Sofia menanyakan Barbara tentang monster yang ada di bukunya. Barbara lalu mengajak Sofia untuk datang ke markasnya yang ia sebut sebagai Gua Suci. Di sana Barbara bercerita bahwa di masa lalu semua raksasa merupakan keturunan dari Ur. Ur adalah putra haram dari bumi dan langit. Dia adalah raksasa yang mengalami kesendirian, kesepian, serta kesedihan dalam hidupnya. Ia juga melahirkan para raksasa yang turun ke bumi. This is my sanctuary. A whole replace them with dolls made of vine. Giants are vermin, like rubble. A laugh boils your... Oh, and these creeps, they're harbinger. Frost giants have hair of living ice. Pertama ada raksasa es, kedua raksasa kegelapan, ketiga raksasa gunung, keempat raksasa rawa, dan yang paling mengerikan adalah Titan. Sofia yang mendengar hal itu pun merasa takut. Setelah itu mereka pergi ke pinggir pantai untuk menyiapkan umpan kepada para monster raksasa tersebut. Sofia yang masih penasaran dengan raksasa lalu bertanya, bagaimana cara Barbara melihat pertanda kedatangan monster? Barbara pun menjawab bahwa itu adalah tugasnya untuk menemukan, memburu, dan membunuh raksasa dengan tas Kovaleski. Ia juga memberitahu bahwa di dalam tas Kovaleski ini terdapat senjata mematikan yang terbuat dari potongan rahang milik Ur. Tak berselang lama, tiba-tiba Barbara merasakan pertanda buruk. Ia melihat lautan dan burung-burung yang ada di sekitarnya berterbangan. Dengan cepat Barbara pergi seorang diri ke stasiun kereta untuk melihat kondisi hutan. Barbara lalu menyiapkan perangkat dengan rampuan umpan miliknya untuk memancing para raksasa. Ketika Barbara mendengar ada raksasa yang datang, ia langsung pergi untuk memantaunya dari kejauhan. Namun karena kecerobohannya menginjak ranting pohon, Barbara ketahuan dan akhirnya lari untuk memancing raksasa tersebut datang menghampirinya. Sial, sang raksasa malah pergi dan jebakan yang telah ia siapkan jadi gagal. Alhasil ia pun memutuskan untuk pergi ke markasnya di basement rumah. Secara mengejutkan di sana Barbara mendengar bisikan misterius yang memanggil namanya. Bisikan itu begitu kencang disertai munculnya bayangan yang mengerikan. Keesokannya saat Barbara sedang di kelas, ia mendapatkan sepucuk surat yang menyuruhnya datang ke ruangan Ibu Molly. Ibu Molly berniat memanggil Barbara agar bisa mengenalnya lebih jauh. Di sana Barbara mengatakan kalau dia telah menyelamatkan kota setidaknya sekali dalam sebulan. Tapi Ibu Molly tak mengerti apa yang dikatakan Barbara. Barbara yang kesal malah memakan kertas sobekannya lalu menyuruh sang guru membaca berkas yang ia kasih. Saat pulang sekolah, Barbara menunjukkan gambarnya pada Sofia, lalu mengajaknya untuk bermain bersama. Saat jam olahraga bisbol dimulai, Barbara mengajak Sofia untuk memburu raksasa, namun Sofia menolak karena tak ingin mendapatkan masalah. Di sini Barbara tidak diizinkan pergi oleh gurunya. Ya alih menurut, Barbara malah menghina pekerjaan sang guru hingga membuatnya marah. Karena perbuatannya, ia pun dimasukkan ke kantor kepala sekolah lalu diberikan hukuman skors selama 1 minggu. Meski begitu, Barbara mendapat surat permintaan maaf dari Sofia yang membuatnya sedikit lebih senang.
Di waktu yang sama, tanpa sengaja, Barbara membuka tas Kowalski-nya yang merupakan wadah suci. Seketika itu juga, aura magis terpancarkan dari dalam. Barbara pun panik, padahal wadah suci hanya boleh dibuka ketika ada tugas yang memanggilnya. Secara tiba-tiba, alarm sekolah berbunyi. Sofia yang melihat Barbara lari langsung pergi mengejarnya. Saat mereka bertemu, Barbara mengajak Sofia untuk mendatangi hutan yang ada di dekat pantai. Sesampainya di hutan, Barbara langsung ke tempat umpan pertamanya, lalu ke tempat umpan lainnya yang sudah ia siapkan. Tapi ternyata umpan lainnya ini tidak disentuh sama sekali oleh para monster raksasa. Sehingga ia pun beranggapan kalau ada yang mengalihkan perhatian dari para raksasa tersebut. Sofia yang udah ketakutan mencoba untuk mengajaknya pulang, namun Barbara menolak. Di sana ia ingin menyelidiki apa yang membuat raksasa itu bisa berpaling dari umpannya. Nah, tak jauh dari sana mereka menemukan sebuah bangkai rusa. We're gonna have to track it. Alhasil Barbara pun beranggapan kalau raksasa telah menyedot habis darah rusa tersebut. Sofia yang sedari tadi ketakutan pun akhirnya lari, meninggalkan Barbara sendirian. Saat tengah sendirian, secara mengejutkan Barbara didatangi oleh seekor monster raksasa rawa. Raksasa itu berkata bahwa Barbara masih begitu lemah dan tidak akan bisa mengalahkan para raksasa yang lain. Setelah kejadian itu, Barbara pun pergi menghampiri Sofia untuk meminta kepadanya sebatang kayu. Barbara memasangkan kayu dengan gambar simbol, lalu meminta sedikit darah Sofia untuk dioleskan sebagai perlindungan dari para monster. You won't get in trouble. Just don't tell. Keesokan harinya di ruang guru, Ibu Molly mengajak Barbara bermain permainan kata untuk mengenal Barbara lebih jauh. Saat sang guru mengatakan baseball, tiba-tiba saja Barbara langsung trauma, teringat dengan masa lalunya. Menonton baseball adalah lambang keharmonisan keluarga, sedangkan Barbara tak pernah merasakannya lagi. Karena merasa tertekan, Barbara kehilangan kendali dan sontak menampar Ibu Molly. Barbara juga memberinya sebuah gambar raksasa yang disertai tulisan datang. I'm your friend. Someone that... Barbara masih terus memikirkan perkataan baseball dari gurunya. Emosinya semakin tak terkontrol, bahkan saat Sofia menghampirinya dengan refleks Barbara langsung menonjoknya. Barbara tak sengaja dan ingin meminta maaf kepada Sofia. Namun Sofia terlanjur lari ketakutan, lalu tak berselang lama langit berubah menjadi gelap. Saat tiba di rumah, Barbara langsung diomeli oleh Karen karena Barbara telah menampar Ibu Molly di sekolah. Barbara yang tidak tahan dengan omelan kakaknya sempat mencoba kabur dari rumah. Karen mencoba menahan Barbara dan alhasil mereka pun bertengkar hebat. Keesokan harinya di sekolah, Sofia yang masih kaget setelah kena pukulan oleh Barbara coba dihasut Taylor untuk memusuhinya. Setelah Barbara menampar Ibu Molly kemarin, ia pun dipanggil kembali ke ruangannya. Pada saat Barbara ke ruangan Ibu Molly, dengan sedih ia menjelaskan kalau raksasa adalah makhluk jahat yang akan menghancurkan segalanya. Sejenak fokus Barbara teralihkan di saat melihat Sofia yang tiba-tiba berteman dan pergi dengan Taylor. Barbara memiliki firasat buruk dan pasti ada yang gak beres. Kemudian ia pun segera pergi mengikuti Sofia dan Taylor. Benar saja, ternyata Taylor yang dendam menghancurkan jebakan raksasa yang telah dibuat Barbara. Barbara yang emosi pun langsung mengeluarkan senjata dari tas Kowalski-nya. Namun sayang, senjata yang dia keluarkan tidak berubah menjadi senjata mematikan. Bahkan Barbara malah terkena tonjokan sama Taylor hingga membuatnya jatuh pingsan. Saat sadar dari pingsannya, ia melihat Sofia menatap ketakutan ke arah kamar ibunya. Dengan nada berbisik ia memanggil Sofia, namun karena Sofia ketakutan, ia langsung lari dan menjatuhkan gelas yang dibawanya. Dengan rasa ketakutan yang menghantuinya, Barbara mendatangi rumah Ibu Molly lalu mengatakan kepadanya bahwa semua orang akan mati. Sejak kejadian itu, Barbara menghilang dan tak pernah hadir ke sekolah. Di sisi lain, ternyata Barbara sedang menyiapkan perangkap di stasiun kereta untuk melawan para raksasa sendirian.
Sofia yang tidak melihat lagi keberadaan Barbara memutuskan untuk pergi ke rumah Barbara bersama Ibu Molly. Karen yang mengetahui Barbara cabut dari sekolahan pun begitu syok karena setiap pagi pasti ia mengantar Barbara ke dalam bis. Ketika Sofia masuk ke kamar Barbara, ia melihat foto Barbara bersama ibunya yang ditutupi dengan gambar raksasa. Fans across the nation, earning him the nickname. Tanpa sengaja, Sofia menemukan struk dari sebuah toko game. Lalu ia pun berfirasat kalau Barbara mungkin bersembunyi di toko itu. Malamnya, Sofia pun mendatangi toko tersebut dan benar saja, ternyata Barbara ada di sana. Namun ketika Sofia menghampirinya, Barbara langsung membanting meja karena merasa Sofia telah mengkhianatinya. Di saat hendak pergi meninggalkan tempat itu, Barbara didatangi oleh sesosok monster raksasa mengerikan. Monster itu mengatakan kalau Barbara masih lemah dan tak akan sanggup mengalahkan para raksasa yang telah menunggunya di tepi hutan. Barbara yang mendengar hal tersebut pun langsung lari ke stasiun kereta, tempat di mana ia telah menyiapkan perangkap untuk para monster raksasa. Nah, Sofia yang melihat Barbara pergi ke arah hutan pun langsung mengejarnya. Di sana Barbara didatangi oleh raksasa yang menyerang secara brutal. Barbara yang ketakutan akhirnya lari ke dalam perangkap yang telah dibuatnya. Untung perangkapnya berhasil dan akhirnya Barbara telah mengalahkan raksasa untuk yang pertama kali. Sofia yang tiba di lokasi kejadian begitu terkejut menyaksikan beberapa kereta telah hangus terbakar. What did you do? I saved you and every other idiot. Keesokan paginya, Karen melihat surat dari Barbara mengenai permintaan maafnya karena Barbara telah bolos sekolah belakangan hari ini. Karena khawatir, Karen pun menelpon Ibu Molly untuk menanyakan apakah hari ini Barbara datang ke sekolah. Ibu Molly pun memberitahu bahwa Barbara hari ini datang ke sekolah, namun ia kabur di tengah jam pelajaran setelah balas dendam dengan menaruh mainan tengkorak ke lokernya Taylor. What, another fight? No, something else. Taylor pun marah sekali. Ibu Molly khawatir Taylor akan baku hantam dengan Barbara. Barbara yang kabur pun coba dikejar olehnya, tapi gagal dan sekarang Barbara menghilang. Dengan mengendarai mobil, Ibu Molly akhirnya menemukan Barbara yang sedang berada di pinggir pantai. Ibu Molly memberitahu Barbara bahwa sekarang ibundanya sedang sakit keras. Maka dari itu Barbara pun coba dibujuk pulang olehnya. Namun Barbara menolak dan berkata ia akan menyelesaikan tugasnya untuk membantai para raksasa. Di sisi lain, Taylor yang emosi setelah kejadian di sekolah datang untuk menghancurkan gua suci markasnya Barbara. Sofia mencoba menghentikan Taylor, namun ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Tak berselang lama, Barbara datang dan menemukan markasnya telah dirusak oleh Taylor. Sofia mencoba mengajak Barbara bersembunyi karena badai semakin hebat. Namun Barbara tak peduli dan ia pergi seorang diri ke pinggir pantai. Dari dalam laut akhirnya muncullah raksasa yang selama ini dinanti-nanti oleh Barbara. Dia adalah monster Titan. Dari tas Kowalski-nya, Barbara mengeluarkan senjata. Dan kali ini senjata itu berhasil berubah menjadi senjata penghancur para raksasa. Barbara tenggelam ke dalam lautan setelah mengalahkan raksasa itu. Setelah dikalahkan, raksasa tersebut pun mengatakan bahwa ia datang untuk menemui Barbara, bukan menemui ibundanya yang sakit keras. Titan juga memberi pesan kepada Barbara bahwa semua yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Maka dari itu Barbara harus menemukan kesenangannya selama hidup dan berhenti takut akan kematian. Karena menakuti kematian ibundanya sama dengan menyangkal adanya kehidupan. Barbara yang mendengar pesan itu pun mulai merasakan harapan kembali dalam hidupnya. Dan ternyata selama ini para monster raksasa adalah bentuk ketakutan
serta rasa trauma Barbara akan ibunya. Saat ia berenang ke atas, badai pun sirna dan ombak mulai mereda. Setelah kejadian itu, paginya ia ditemani Sofia untuk pergi ke loteng atas rumah, tempat di mana ibundanya menjalani perawatan sakit keras. Selama ini Barbara tak pernah naik ke lantai atas karena rasa takut kematian yang akan menimpa sang ibu. Di sana Barbara memeluk erat ibundanya, lalu meminta maaf karena selama ini takut untuk menemuinya. Sekian waktu pun berlalu dan liburan musim panas telah berakhir. Semenjak kejadian itu, senyum pun perlahan mulai tampak di wajah Barbara. Sang guru menanyakan apa yang Barbara lakukan selama liburan musim panas. Dengan kompak ia menjawab dengan Sofia bahwa mereka berdua telah mengalahkan monster raksasa menggunakan palu. Kelas pun diisi dengan suasana hangat, penuh canda dan kegembiraan. Namun tak lama kemudian dari luar datang Ibu Molly memanggil Barbara. Di sana Ibu Molly memberitahu bahwa ibunda Barbara telah pergi untuk selamanya. Di pemakaman, Barbara berlinang air mata dan tak kuasa menahan sedih akan kematian sang ibu. Namun, seolah ada rasa ikhlas di hati Barbara yang telah lapang dada menerima kenyataan di hidupnya. Malamnya, Barbara kembali didatangi oleh Titan yang pernah ia lawan di pinggir pantai. Di sana, Barbara mengucapkan terima kasihnya kepada raksasa itu karena telah mengajarkannya untuk tegar menghadapi kenyataan. Semenjak kehadiran para raksasa, kini Barbara menjadi kuat, lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Sekianlah alur cerita dari film I Kill Giants. Film ini mengajarkan kita untuk berani melawan rasa takut ya gengs, rasa kehilangan dan juga luka mendalam yang ada di dalam diri kita. Barbara memberikan contoh bahwa memaafkan diri sendiri adalah jalan terbaik untuk menerima kenyataan. Wah, di film ini banyak sekali pesan simbolis yang penuh dengan makna gengs. Kalau menurut Movie Rastis, monster-monster raksasa yang dilihat Barbara hanyalah bentuk dari rasa traumanya. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah monster di film ini beneran nyata? Tulis-tulis di kolom komentar ya. So, terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik dan jangan lupa sayangi ibu kalian ya. Dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Cheerio!